Saya bukan mau bertanya, Mbah. Saya cuman ada permintaan sama jenengan. Tapi saya langsung utarakan ke Simbah. Ya, tolong bermurah hati untuk memberi waktu sedikit sama saudara kita ya. Apa orang? Ini jane gak oleh ini. Ini jenenge korupsi. Cuman mergo maksudmu apik, muga-muga kabeh nyepuro terus Allah memberi berkah. Iki adikne gampang kesurupan, ya. Adikne gampang. Awakmu maca caknun.com. Di situ ada wiritan yang terbaru yang kita kasih dari Mas Helmi itu afakasitum dari surat apa itu? Al-Mu'minun ayat 4 terakhir, ayat 4 surat terakhir. Ya, adikmu maca surat Al-Mu'minun ayat 4 surat terakhir afakasibtum ya, diapalno ya. Pokoknya anggere ngombe diwacakno Al-Fatihah, sholawat, terus afakasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaihi turja'un fata'alallahu malikul haqqul la ilaha illa huwa maksudnya ya aku robi fil warham anta khairur rahimin ya. Semua CE gak ono sing dulinan nang awakmu nang adikmu. Kabeh wong kudu serius, jin ya kudu taat karo Allah, kudu apik karo menungso. Ngono ya. Akon sebaliknya ojo dulinan karo sapa-sapa karena Allah dhewe menciptakan apa wae gak dulinan, tidak main-main. Jadi kalau ada yang memain-mainkan kita, bacalah ayat itu. Ngono ya, bismillah. Ngono ya. Wes oke, berikutnya Mas. Yo. Yes, sip. Berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faruk. Mungkin asal sini Bandung, mungkin saya masuk ke Pak Camat selaku stakeholder di sini. Mungkin saya mewakili mewakili petani, terutama petani muda di sini. Kita selama ini mungkin kita bisa belajar dari hasil panen untuk setiap tahun. Kenapa waktu setiap tahun panen raya itu kita selalu harga murah? Contohnya kayak kemarin tomat masa 1 kilo hanya 1.000. Kan ini juga hasil dari bumi kita gitu. Mungkin ada pembelajaran dari dinas pertanian yang mungkin untuk mencontohkan bahwa oh daerah ini nandur iki, daerah ini nandur iki. Ataupun sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung enggak apa-apa Pak Camat. Atau bicara dulu ya, bicara dulu ya. Oke, berikutnya. Cek Mas, saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Eko Priyono saking Tuban. Ngapunten Mbak Nun, niki tasih enten hubungane sekali sing niki sing teng ngene. Wis ngapunten derek apa sedaya rencang-rencang ngapunten. Niki niku Mbak Nun. Kan Allah bilang ngeten Mbak Nun. Allah tidak akan menyesatkan orang yang mendapat hidayah dan Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang telah disesatkan. Nah, enggak gitu kalimatnya. Ya. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Ojo digeser, ngono ya maksudnya ya. Nah, ini maksudnya kula ngeten Mbak. Masuk kok ngapunten. Wong sing apik dikei dalan ning berbuat apik, intine kan wong apik wis dikei dalan apa dikei ning swarga, masuk apik diangel-angel ngoten lho. Terus. Oke, nanti saya jawab. Oke ya, berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, saya Nurhadi dari Mayah Garangan Modo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Pertanyaan saya yang pertama, tanggal 14 bulan kemarin saya mengikuti kajian Kenduri Cita di Taman Ismail Marzuki. Pesertanya juga sekitar segini, kemudian saat ini di Dua Kidul juga ribuan gini. Pertanyaan saya, apa sih resep Mbah Nun yang menjadikan anak-anak muda tertarik pada acara seperti ini di tengah hiruk pikuk yang seyogyanya kalau di Jakarta anak-anak sudah hiruk pikuk dunia itu sudah sangat dicintai sehingga lupa akan pengajian. Tapi ketika Manten datang luar biasa, saya kemarin tidak bisa masuk seperti sekarang.
Saya tadi dari Modo harus berangkat jam 3. Kira-kira resep apa? Saya yakin tidak semua kiai, tidak semua ustadz bisa seperti Mbah Nun. Yang kedua, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang sahabat karib, seorang guru. Tetapi sekarang sebagian besar antara teman-teman sahabat-sahabatku pemuda Gerakan Pemuda Ansor, kemudian teman-teman pemuda Muhammadiyah itu jarang sekali kemudian bersatu dalam acara seperti ini. Nah, kira-kira Mbah Nun punya resep enggak untuk menyatukan dan mengingat Mbah Yai Dahlan dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari pernah berjuang dan sama-sama menjadi pahlawan perjuangan kemerdekaan, dan kami nanti teman-teman pemuda Ansor dan juga pemuda Muhammadiyah juga ingin melanjutkan itu. Kira-kira resep Mbah Nun apa untuk menyatukan kami, Mbah, sehingga tidak ada sekat antara NU dan Muhammadiyah? Terima kasih Mbah Nun. Jadi saya bersama saudara-saudara saya Ansor, sahabat saya Ansor, saya ini Ketua Pemuda Muhammadiyah Mbah Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mbah Nun, saya akhir-akhir ini 3 tahun belakangan ini ya mendapatkan beberapa pertanyaan dan pernyataan yang entah dari mana datangnya, tapi itu menggoyahkan iman saya. Nah, goyang sering. ya ini serius, ini nggak tahu dari Dajjal atau siapa, tapi saya tidak bisa sebutkan di sini, makanya saya tulis. Dan saya ingin berikan ke Mbah Nun, semoga dijawab. Sudah saya tulis juga kontak nomor saya, karena saya tidak mau menggoyahkan iman kalian semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Fernando dari Bojonegoro Sugiwaras. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, saya itu punya teman Cak, terus dia kehilangan salah satu orang yang sangat penting bagi dia, dan Ayo, menahan diri, mengendalikan diri. Ayo, bismillah. Monggo, terus. dan dia itu sempat, ya sampai sekarang dia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Itu bagaimana cara kita mengasah kemampuan keikhlasan kita gitu loh, Cak. Karena kadar keikhlasan seseorang itu kan berbeda-beda. Dan yang ingin saya tanyakan lagi itu tentang, saya juga punya teman Cak. Dia dari kecil diajari oleh dia lahir di agama yang agama garis keras gitu loh, Cak. Orang tuanya agamanya garis keras. Dan setiap hari dia diojo-ojoi sama orang tuanya untuk bahwa agama ini itu salah semua, kecuali agamanya yang diajarkan orang tuanya. Dan dia memberanikan diri untuk mulai mencari gitu loh, Cak. Mulai mencari tentang agama dan ketuhanan. Terus dia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa agama itu bajingan. Menurut Cak Nun, itu gimana pendapat Cak Nun tentang anak yang menganggap bahwa agama itu bajingan? Oke, masih satu lagi tapi cepet ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari Tuban. Saya mau bertanya, Cak, katanya sholat itu harus ikhlas. Dan sedangkan ini apa ya? Katanya harus ikhlas. Dan sedangkan saya itu setiap mau sholat terkadang kan mikir sebelum sholat itu harus berdoa kayak gini. Sebenarnya kan kalau ikhlas kan nggak mengharap imbalan apapun. Ini tentang diri saya sendiri, bukan tentang siapa-siapa. Oke, terus sudah cukup. Ya, sudah. Sip. Oke. Pertama saya kira Mas Islami ya, nyatet ya. Saya kira pertama kita serahkan kepada Pak Camat untuk soal harga tomat dan lain sebagainya tadi. Monggo.
Terima kasih Mas Faruk. Jadi ini tentang pertaniannya. Nanti tentunya secara teknis akan saya bawa ke dinas teknis ya. Jadi cuma ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi harga produk apapun itu juga terpengaruh dengan permintaan dan penawaran. Jadi hati misalnya nandur terong, jelas nandur wakeh tapi konsumsinya kecil. Ini juga sangat berpengaruh dengan produksi. Mungkin ya nanti itu dari sisi permintaan dan mungkin dari sisi kualitas juga sangat berpengaruh. Di intinya ini mengenai harga ini sangat dipengaruhi beberapa hal. Tapi secara teknis nanti tentunya akan saya sampaikan. Misalnya daerah ini yang harus yang tepat itu menanam apa misalnya angel banyu dilelah nandur pari lah ya. Akhirnya juga gagal, terus mungkin kualitas tidak bagus dan sebagainya. Jadi mungkin itu nanti bisa kita komunikasi. Saya terima kasih kalau ada pemuda ini, intinya karena di Bojonegoro ini daerah pertanian, jadi maju dengan ingin sebagai petani profesional malah bagus. Tapi perlu saya sampaikan juga, hasil bumi di Bojonegoro ini ternyata tidak hanya pertanian tok. Di Ngasem ini termasuk penghasil migas, Kak Non. Jadi yang sekarang ini di sebelah barat Ngasem ini sebagai penghasil gas bumi. Yang sekarang baru masa pembangunan, yang diperkirakan tahun 2021 nanti produksi. Ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Saya mumpung ini ada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya di sini, mohon kegiatan ini mari kita ciptakan situasi yang kondusif sehingga ini berjalan tepat waktu, sehingga bisa menghasilkan penerimaan negara dan penerimaan daerah yang akhirnya bisa segera digunakan untuk kegiatan pembangunan dan untuk program masyarakat di Bojonegoro. Jadi ini himbauan. Jadi itu Mas. Saya kira untuk pertanian secara teknis nanti kita komunikasikan. Jadi ya untuk pemetaan yaitu tadi biar tepat istilahnya di lokasi ini yang tepat mana, apa dan sebagainya. Terima kasih. Oke, ibu-ibu katanya mulai kita kesempatan sih ya. Saya tak jawab kok apa ya. Bismillah ya. Pak Camat sama Mas siapa tadi yang menanyakan mengenai harga? Tomat. Mas Faruk, ini Mas Faruk. Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab oleh seorang camat, tidak akan bisa dijawab oleh seorang bupati, bahkan tidak juga oleh seorang gubernur. Karena ini masalah nasional. Satu ya. Jadi yang bisa menjawab itu satu presiden, kedua menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri perekonomian. Ya, jadi sampean tolong bertanya kepada presiden atau tiga kementerian itu. Ya. Sebab saya ini mulanya ono sing sinau pertanian, sinau perekonomian pore. Rego iku sing nentokno loro, siji broker, bukan agen, broker. Broker iki gak ketok iki setane ekonomi. Ya. Begitu kon panen regane anjlok, iku sing nentokno broker. Nomor 2, broker iki gak iso urip nek sing mimpin gak duwe pamrih. Broker iki iso urip nyusano wong tani, mergo sing ndek ndukur juga tidak mempertahankan nasibe wong cilik terhadap broker.
Jadi itu urusannya sama import ya, ketentuan-ketentuan regulasi ekonomi nasional dan seterusnya. Ini loh Dik ya. Jadi ini urusan nasional dan petani belum pernah dilindungi benar-benar oleh seluruh pemerintah Indonesia dari Bung Karno sampai sekarang. Ya, wong tani iki kudune primadona ekonomi nasional, tapi selalu dinyel-nyel uripe sampai petani berambang bawang di Brebes mati. Ya, jadi ini bukan Pak Camat yang tanggung jawab. Nek Pak Camat jawab, saya ngapike wonge. Janjane bukan dia yang jawab. Pak Camat ya korban, kon ya korban, wong tani kabeh korban utamanya. Tapi ini polisi nasionalnya. Di zaman Presiden 2 sebelum sekarang aku pernah ngudui kilo brokere ndek kene sampai tangkep, tidak ditangkap. Karena mereka sendiri punya kepentingan terhadap import, punya kepentingan terhadap badi-badi nasionalnya. Sing dadi korban wong cilik sing di kecamatan di desa-desa. Makanya hati-hati nek milih pemimpin, ya. Milih pemimpin kok ojo mergo dheke ngene tangun kan kudu ngitung temen. Dolek imam sembahyang kudu temenan, dolek lurah kudu temenan, dolek camat kudu temenan, apa meneh dolek sing paling dhukur kon kudu ngitung temenan. Nek anjane kon ngene-ngene terus nek dididik aja salahno. Gitu ya, Mas ya. Jadi itu masalah nasional. Bukan masalah kecamatan, kabupaten atau provinsi. Benar ya? Mbak, mungkin dari lingkup kecilnya dari pemerintah setempat mungkin bisa bekerja sama dengan kayak Giant kayak apa, jadi petani lokal ini bisa mempunyai produk yang wajib gitu loh, jadi ada yang nampung gitu. Ngapunten. Oke, itu juga sebuah alternatif, tapi tidak semudah itu karena Giant dan semua yang lain itu punya regulasi, punya standarisasi yang belum tentu bisa dipenuhi oleh petani. Pokoknya wong jahat itu akeh nemen dan memegang kekuasaan dan memegang pengendalian. Jadi mulanya awakmu nomor siji tetap andalanmu adalah takwa kepada Allah, kebersamaan antara rakyat, dan jangan khawatir Allah tetap akan wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Sopo ae gak ono sapa ae di bumi sing gak dijamin rezekine oleh Allah. Meskipun nek anjane gawe negara ya temenan, iki gawe negara gak temenan iki. Terus terang aja. Ya, tapi nek tak terusno kok aku dadi terdakwa. Ya, oke, aku seneng dadi terdakwa aja, aku gak rene-rene meneh. Ini, tapi ya siapa meneh, pokoknya dia aja disalahno Pak Camat. Pak Camat itu yang ngelundasin soal itu. Ini ya. Oke, berikutnya masih Sony. Ya, pertanyaan kedua adalah pertanyaan Mayyahdillah tadi. Gini Mas, nek jumuan lah awakmu tak omong ngene gresik ya. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tak ngono nek jumuan terakhir iku ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberinya petunjuk, kan gitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ngono. Amin. Ya, ikut baik. Dek, Allah itu maha memberi petunjuk, tapi Allah juga maha menyesatkan. Allah maha penuh kasih sayang, tapi juga Allah maha penyiksa. Kedua-duanya keseimbangan, tapi Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak ada alasan Allah untuk menyiksanya. Allah tidak akan menyesatkan orang yang tidak ada alasan pada manusia itu untuk disesatkan. Jadi semua yang dilakukan Allah itu karena manusianya sendiri. Gitu loh, Dek. Gak usah moro-moro Allah hobi tak sasarno kon. Gak ono. Allah duwe hobi jano cek keliru arek dalane. Gak ono. Itu karena manusianya sendiri. Mulane ana rumus fi qulubihim maradun fazatahumullahu marad. Nek kon memelihara penyakit, Allah nambahi penyakitmu. Karena Allah itu punya sifat siji memberi hidayah, loro memberi izin, nomor telu bombong utawa ngelulu, nomor papat nyasarno atau menyesatkan, nomor 5 weleh-weleh gak diurusi karo Allah. Pokoknya mlebu neraka ngono ae. Nah, jadilah manusia yang kompatibel terhadap hidayah Allah. Jangan sampai sampean disesatkan oleh Allah. Dan itu tergantung sampean sendiri, nggak tergantung Allah. Allah nggak mungkin menyesatkan. Bahkan Allah tidak pernah menganiaya siapapun kecuali orang itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Ya. Jadi wis to lereno olehmu gak terima karo Gusti Allah itu mang. Ya. Allah ada alasannya semua, gitu ya. Mulanya Allah sangat adil. Ngono ya, Dik ya. Oke. Kira-kira ngono ya.
ayatnya dipelajari meneh, terjemahannya memang soalnya rotok geser. Ya. Berikutnya. Apa resep anak muda tertarik Ma'iyah? Saya nggak punya resep dan saya juga tidak meminta, tidak mengharap sampean tertarik sama Ma'iyah. Aku ki mek ngelakoni apa sing kudu tak lakoni menurut petunjuk Allah. Sing gawe sampean nglumpuk ngene iki Allah dudu aku. Sing gawe sampean meneng sampai jam 1:30 saiki iki Allah dudu aku gak iso apa-apa. Lho ya, dudu aku. Nek iki tekku aku bangga. Aku gak bangga. Wong iku teke Allah. Termasuk di Jakarta, Anda tahu begitu padat, lebih padat dari di sini. Gitu kan? Kemarin yang tanggal berapa itu? 14. Itu semua karya Allah, bukan saya. Nah, saya sendiri tidak tahu iki kok ibarat pitan iki godhonge wis seger, kembange wis mekar. Iki kok wae apa aku gak roh. Tapi sampean syukuri, insya Allah iki jek tanduran, jek kembang, jek godhong, mari ngono sampean oleh woh. Nek sampean istiqomah, gak sampai 5 tahun meneh sampean wis mulai ana pentile. Pentil apa? Pentil. Ya nek wala pentil ya. Nggih, pentil. Ya, insya Allah wae gak suwe meneh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman aku gak wani ndisi kersa. Aku isone nek nglakoni ngene iki terus-menerus dan menjaga keikhlasan saya. Sampai jam piro ae nek anjane aku kudu ngladeni tak ladeni. Kemarin di Gresik kita salaman sampai 1:30, betul enggak? Tadi malam ya. Dan aku gak masalah dan aku gak golek jasa. Yang berjasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya wis sampean syukuri, sampean terusno, sampean gawe lingkaran-lingkaran di desa sampean di ndi arek-arek jaen selawatan, jaen wiritan, jaen sinau bareng, jaen apik satu sama lain. Ini Mas ya, tadi duduk kayak kuwi. Saya enggak pakai resep. Saya enggak pakai strategi, saya enggak pakai target, saya enggak pakai apa-apa. Sebab aku gak kepingin dadi apa-apa, gak kepingin mencapai apa-apa. Aku mek wedi diuring-uring Gusti Allah, mek ngono tok. Makanya ada rumus dari Kanjeng Nabi, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Sing penting angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku dikai nasib kaya apa aku gelem karo Gusti Allah. Lah ngono. Sing penting Gusti Allah gak muring-muring. Syukur gak mek gak muring-muring. Syukur kene iki ya dianggep pantes mlebu swargane Allah. Ngono ya Rek ya. Ya tak nek awakmu tak dongakno kabeh. Cek ya awakmu dongakno aku. Aku ndangno aku cek awakmu yo ndongakno aku cek tak dongakno lak ngono. Dadi tambal balik sampai akhirnya Gusti Allah gak tega. Walah ya Rek, cok kuwatir Rek, cok kuwatir. Tak lebokno swargaku ngono ya, ngono ya. Dadi kalau ojo sengsara-sengsara di dunya gak apa-apa rada lesu-lesu titik, rada sengsara-sengsara titik gak apa-apa dunya ae kok diluk tok ae ya. Sing penting kon esuk lapo awan lapo sore lapo kon duwe jadwal dhewe. Gawe yo sing apik terus, kon pegel macul-macul ngaji, pegel ngaji maca titik, pegel maca titik dandan-dandan, dandan-dandan omah, pegel apa bertanam, pokoknya isilah siang dan malammu dengan kebaikan-kebaikan yang berlaku abadi, yang berlaku jangka panjang paling tidak. Milikilah jiwa penanam pohon jati. Wong nandur jati iku roh nek dhewe gurung karuan iso menikmati kayu jati. Karena kayu jati itu yang sempurna adalah minimum 30 tahun sampai 50 tahun. Kait iso didadekno fungsi tertentu. Nek sampai nandur pelem kan iso insyaallah lah iso menikmati wae, tapi nek jati lah gak iso, maka milikilah jiwa penanam jati. Ngene ya kira-kira ya. Ngene iki aku oleh apa? Nah aku gak milih, aku gak kepengin, aku gak mikir oleh apa. Aku rene iki pokoke jare Gusti Allah aku kudu nyayangi hambane, aku nyayangi. Ngono tok. Wis. Engko aku mulai teko kene ya wis aku pindah nang Jepara meneh bengi ya aku konsentrasi nang Jepara. Sing kene ya wis pokoke muga-muga manfaat ngono tok. Aku gak kepengin kok lem, aku gak kepengin kok pilih, aku gak tau nyalon kok. Ya ta gak. Wong bojo aku ya wis duwe. Gak ndolek dikek-keki dhewe karo Gusti Allah. Nek aku ndolek mungkin ya siji sing tak doleki. Tapi kalau Gusti Allah dikek iki ya tak trimo iku. Dilalah kok ayu bisa. Wis gak melok aku. Wong gak melok aku ya, ngono ya Dik ya. Pokoknya itu milik Allah ya. Semua milik Allah, tidak ada yang milik manusia aslinya. Ngono ya Dik ya. Itu satu prinsip yang membuat Allah akan menambahkan berkahnya kepada Anda. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, mohon resep dari Simbah bagaimana menyatukan NU dan Muhammadiyah. Aku ngene, nek sing takon iku ketua NU ketua Muhammadiyah tak jawab.
Lah kono gak tau takon. Wong kono kerasan ya karo keadaan itu. Sing gak kerasan awakmu ya. Nah awakmu sebagai ketua Muhammadiyah, sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, yang penting awakmu rukun terus dan mencari kesamaan, mencari persatuan bukan mencari perbedaan. Kan tak kandani. Nek jari anakku Sabrang, ya. Nek kon sekolah itu kan sekolah itu gunane, ilmu itu gunane apa digawe mecah-mecah. Oh iki godhong, iki serate, iki wite, iki pange, iki kembange lah ngono. Iku ilmu. Tapi nek cinta, bah godhong, bah serat, bah wit, kabeh kudu dadi siji. Itu cinta. Nah, saiki awakmu milih. Untuk di dalam cinta perlu ada ilmu, tapi ilmu harus dikembalikan kepada cinta. Nek cinta mempersatukan, nek ilmu memecah belah. Ini ya. Ngapunten Mbah nggih. Nggih. Saya sangat puas dengan jawaban Mbah Nun. Terakhir kali Mbah, sebagai ending daripada pertanyaan saya tadi, kami ingin Mbah Nun mendoakan di antara kami yang hadir pada malam hari ini suatu saat ada yang bisa melanjutkan dakwah Mbah Nun, walaupun kapasitasnya belum internasional seperti Mbah Nun, minimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami. Intinya kami berharap Mbah Nun banyak generasi yang kemudian meniru jenengan Mbah. Terima kasih. Gusti Allah wis ngatur kabeh, tenang ae. Gusti atur kabeh ya. Aku takon saiki nyuwun sewu tapi aja muring-muring. Apakah Megawati itu penerusnya Bung Karno? Icawa mboten Mbah. Hadir. Nah, ini yang maksudnya ya. Jadi aku saiki ngomong regenerasiku ya gak iso, wis terserah Allah. Sing penting aku maksimal ngekeki awakmu, nyintai awakmu, ikhlas karo awakmu. Kok Gusti Allah sing nentokno dhewe, aja kuwatir. Wong sampean wis dadi kader kok. Sampean wis iso nerusno kok. Sampean wis iso. Aja kuwatir. Allah itu punya rencana sendiri. Aja dipikir Gusti Allah gawe kon terus mari ngono kon diserangno 100% lho. Gak, Allah dhewe duwe rencana. Kon duwe rencana mati tanggal piro? Agak duwe sih. Mboten ada. Kuasane pun Allah. Lah iya mulane kabeh kuasane Allah. Jadi kon nek dadi presiden aja GR. Kon dadi menteri aja GR, kon dadi pangap aja GR, kon dadi kapolri aja GR. Mergo kon gak iso nentokno uripmu dhewe. Kon gak ro kapan matimu. Mulane wis ta idik-idik karo Gusti Allah terus dan nek iso jangan melakukan hal-hal sing gare Gusti Allah gak seneng awakmu. Mek ngono tok kok. Nek soal kebahagiaan, soal enake urip itu tidak tergantung kon duwe dhuwit piro. Enake urip tergantung kepandaianmu bersyukur. Nek kon pinter bersyukur, kon latihan bersyukur tiap hari. Nek wong Jawa pinter jane. Wong Jawa duwe kalimat blai slamet. Mosok ana blai kok slamet. Lah ono sing waduh blai slamet ngono. Jadi tetep ujungnya, endingnya, produknya adalah selamat. Mas yo blai kan? Dan itu penemuan orang Jawa yang luar biasa ya. Ono wartawan suatu hari numpak truk nguber suatu keadaan di mana ada peperangan kecil, cek tutuk nggone, cek numpak truk saanane munggah dadak bani meledos ngarep duel kepeksa leren. Terus supirnya ngomong alhamdulillah. Bingung wartawan kok alhamdulillah, tapi menengah jian. Wes diganti bane melaku meneh meledos meneh sing mburi juar alhamdulillah meneh mulai dek Pak mohon maaf ya kok alhamdulillah tuh wong bannya meledos dua kali mek bingung tok melaku meneh juar meneh meledos telu Mas wis gak iso ganti toh terus mari ngono jek alhamdulillah meneh tapi ternyata tetep untuk darurat bisa ditutup dilakokno masih rada gak tepak melakukan truk akhirnya AC jebol jegrek wis gak iso apa-apa wis tetep supirnya ngomong alhamdulillah lho kok alhamdulillah ya apa lah timbangane geger sampean sing pedhot lah anu AC truk lho nek wong Jawa duwe ngono iku Mas jadi menurut saya ojo susah urip di dunya Gusti Allah tepake koyo ngono mosok kon susah kon nggarai ngisi-sini Gusti Allah nek sampai kon stres, kon sampai narkoba barang itu. Mergo bingung terus nyabu. Lah ngono sih ya. Bagaimana cara mengasah keikhlasan? Ya gak ono carane ya dijajal terus. Gak ono metodene, kalau lak kepengin cepet ta.
Yus pokoknya kon kepingin ikhlas terus ndak ono wong ikhlas 100%, gak ono. Sing ono itu berikhtiar untuk selalu ikhlas. Perkara hasilnya gak iso maksimal, ya tergantung niatmu ya apa. Ono ikhlas nemen ya gak iso. Ya menungso ya ono batese ngono Dik. Gak itu aja kaya masa. Oh nek lodeh nganggo terong, nganggo tempe ngono to. Iki nek soal keikhlasan gak iso nganggo resep. Pokoke kok jajal terus menerus kok kon tiba tangi meneh gak ikhlas meneh ngono terus menerus. Jadi itu bukan soal resep, itu soal perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sama dengan keluarga Sakinah, itu duduk hadiah. Keluarga Sakinah itu diperjuangkan tiap hari.